beribadah, jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Kaim Talk. Apakah adik-adik sehat? Sehat dong. Sehat ya. Kalau kita sehat, kita harus bersyukur pada Tuhan ya. Yuk sekarang kita mau mulai ibadah kita nyanyi Matahari Bersinar Terang. Yuk adik-adik bangkit berdiri semuanya. Yuk semangat ya. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu ya. Ayo. Satu, lipat tangan, dua, tutup mata, tiga, tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Tuhan, sebentar kami mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita nyanyi memuji Tuhan dari terbit matahari sampai ke terbenamnya, sampai masuknya tapi nggak matahari. cuma dari terbit sampai terbenam. Kita setiap hari juga harus memuji Tuhan. Iya, betul. Hari ini, hari Senin, hari Selasa, semua kita setiap hari memuji Tuhan. Nama Tuhan. Ya, sekarang kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
adik-adik, semua hari adalah milik Tuhan. Iya betul Lause. Ya, nggak ada hari yang bukan milik Tuhan. Jadi kita mau hari apa juga memuji Tuhan ya. Setiap Iya, hari memuji Tuhan. setiap hari. Karena apa? Karena Allah baik sama kita. Ya, Allah senang bertemu dengan kita. Lausu juga senang ketemu anak-anak ya. Iya betul. Itu. Kalau gitu kita nyanyi apa? It's good to see you here with me. To see you here with me. Lausu juga senang ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Nah, Lausu, kita kenapa ya? Good ketemu ke anak-anak. Kenapa ya? Kenapa Lause? Karena Lausu sayang sama anak-anak. Tuhan sayang anak-anak. Tuhan Iya. senang lihat anak-anak Tuhan yang taat. Yang TAAT. TAAT. Ada Iya. lagunya Lause. Oh, lagunya kita nyanyi. Kita Iya. belajar ya. Ingat lagi lagunya Oke. gimana ya? Yuk, kita cari ya. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. TAAT taat. TAAT taat. TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. TAAT taat. Nah, adik-adik, kita harus selalu TAAT. Iya, TAAT. Gak cuma sama Tuhan Yesus, Papa, Mama, sama guru di sekolah juga. Betul. Ya, kalau ada yang kasih tahu, kita harus taat. harus Dengerin ya. taat. Nah, sekarang Tuhan juga pengen kita taat. Taat apa? Memberi Persembahan. persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Nanti dimasukin ke celengan. Celengan. Tapi kalau udah penuh Kalau gimana? udah Lausu? penuh gimana ya? Oh, bisa minta tolong papi mami untuk transfer Lause. Transfer. Atau scan QR code. Itu ada ya di layar ya. Nanti Iya. mami kesini aja. Iya. Kalau celengannya udah penuh mami. Betul. Gitu ya. Yuk, sampai kita nyanyi persembahan kami ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan ya. Yuk ikutin Lause. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk uang yang boleh saya berikan. Kiranya
Tuhan yang pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan juga berkati mama papa yang memberikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman, Firman Tuhan. Tuhan. Tapi kita sekarang nyanyi dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan Firman firman Tuhan. Yuk adik-adik. duduk tenang ya. Hei anak-anak, ketemu lagi sama Lause Mulyawan. Hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita Alkitab. Yes! Tapi sebelumnya, yuk kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Yuk, satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Anak-anak, coba perhatikan Lause punya gambar. Lihatin nih. Bagus gak gambarnya? Wow, bagus banget kan gambarnya ya. Nah anak-anak, kalau misalkan gambar ini kan sudah susah-susah tuh dibuat sama pembuatnya. Udah capek-capek, udah bener-bener sungguh-sungguh membuat gambar yang bagus seperti ini. Lalu tiba-tiba ada orang lain datang mencoret-coret gambar ini. Jadi rusak. Kira-kira menurut anak-anak sedih nggak si pembuatnya? Wah, pasti sedih dong, iya kan? Udah dibuat susah-susah, udah bagus, dicoret-coret jadi rusak. Nah anak-anak, begitu juga dengan perasaan dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat ciptaannya yang begitu baik, yang begitu sangat baik, menjadi rusak. Akibat apa? Akibat perbuatan manusia. Yang suka apa? Yang suka melakukan dosa. Wah, jadi hati Allah seperti apa? Hati Allah menjadi sedih anak-anak. Karena sesuatu yang udah bagus dibuat Tuhan yang sangat baik dirusak oleh perbuatan dosa manusia. Ada yang ingat gak ceritanya kemarin gimana yang dosa? Itu loh ya, ada yang suka ngomongin orang, suka mencuri, suka berkelahi. Nah yang begitu, itu tuh menjadi menyedihkan anak-anak. Nah hari ini kita mau cerita lagi tentang apa? Tentang Bapak Nuh. Orang yang taat kepada Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekitarnya tidak taat. Tapi Bapak Nuh taat. Judulnya apa? Judulnya adalah Allah menyelamatkan Nuh dan keluarga. Bahannya dari Kejadian pasal 6 ayat ke-9. Begini ceritanya anak-anak. Nah anak-anak, Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya.
Dan semua ciptaannya itu apa tadi dikatakan Lause? Baik sekali. Apalagi manusia anak-anak. Manusia itu dijadikan Tuhan menurut gambar Allah, gambar Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa menyembah dan menuruti perintah Tuhan. Nah, tapi sayang anak-anak. Manusia ternyata mulai melakukan hal-hal yang jahat. Dan tidak lagi mau mengikuti perintah Tuhan. Mereka tidak berdoa lagi pada Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka hanya apa anak-anak? Mereka hanya peduli untuk diri mereka sendiri. Karena itu Tuhan memutuskan apa? Untuk menghukum manusia-manusia dan apa yang ada di seluruh bumi ini. Begitu anak-anak. Karena apa? Perbuatan mereka sudah merusak, dosa mereka sudah merusak hal yang baik yang sudah dibuat oleh Tuhan anak-anak. Tapi anak-anak, seperti minggu kemarin diceritakan, di antara orang-orang yang jahat dan berdosa itu, ternyata masih ada orang yang taat. Masih ada orang yang taat kepada Tuhan. Namanya siapa? Siapa? Betul, Bapak Nuh. Bapak Nuh itu orang yang mencintai Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia berdoa pada Tuhan. Meskipun tidak ada orang di sekitarnya yang melakukannya. Bapak Nuh juga anak-anak bukan hanya taat sendirian. Tapi dia juga mengajarkan kepada keluarganya untuk menyembah dan mengasihi Tuhan gitu. Nah ceritanya begini lanjutnya anak-anak. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Bapak Nuh. Nuh, kamu orang yang benar, taat pada perintahku dan menyembah aku. Tapi orang-orang lain telah menjadi jahat dan berdosa. Karena itu, orang itu akan aku hukum. Aku akan mengirimkan air bah, yaitu apa? Banjir yang besar yang akan menghukum manusia. Hujan itu akan turun selama 40 hari dan 40 malam terus-terusan tanpa henti. Wah anak-anak, pasti Bapak Nuh terkejut ya kan? Wah, karena hukuman Tuhan itu sangat mengerikan buat orang-orang yang berdosa. Nah anak-anak, apakah Bapak Nuh juga sama akan terendam oleh air bah? Betul, tidak anak-anak. Karena apa? Tuhan mau menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya yang taat kepada Tuhan. Dengan berkata apa? Nuh, kamu dan keluargamu akan selamat dari banjir. Engkau harus membangun bahtera. Nah anak-anak, lalu Nuh bertanya lagi kepada Tuhan. Bahtera Tuhan? Apa itu Tuhan? Nah lalu Tuhan berbicara lagi. Bahtera adalah perahu kayu yang besar. Kamu harus membangun bahtera itu. Dan bahtera itu harus besar ukurannya agar dapat membawa keluargamu dan juga binatang. Wah, lalu Nuh menjawab Tuhan. Oh Tuhan, tapi saya tidak tahu cara membuat bahteranya Tuhan. Wah, lalu Tuhan menjawab lagi Nuh. Nuh, jangan khawatir. Aku akan memberitahu bagaimana kamu melakukannya. Wah, lalu Bapak Nuh yang taat itu berkata, baiklah Tuhan, aku akan taat. Aku akan taat mengikuti semua perintah-Mu dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Lalu kata Tuhan, baiklah Nuh, lakukanlah itu. Gitu anak-anak. Lalu bagaimana setelah itu? Lalu langsung Bapak Nuh itu mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan kepada Bapak Nuh
untuk bagaimana membuat bahtera. Wah, Bapak Nuh lalu mulailah membuat bahtera itu sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, orang-orang di sekitarnya pasti bingung melihat dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Nuh, anak-anak. Lalu mereka bertanya, ini orang-orang ini, Nuh, apa sih yang sedang kamu lakukan itu? Wah, lalu Nuh bilang, hei teman-teman, aku sedang membuat bahtera. Terus orang-orang itu bicara lagi, bahtera? Apa itu bahtera? Wah, Bapak Nuh bilang, teman-teman, bahtera itu adalah apa? Betul, kapal besar. Lalu orang-orang itu malah makin bingung. Untuk apa kamu membuat perahu besar? Wah, Bapak Nuh terus menjelaskan begini. Teman-teman, perahu ini untuk melindungi kami dan sekeluarga dari banjir besar yang akan datang. Orang-orang bilang, banjir? Mana mungkin akan datang banjir kamu Nuh? Kamu mah suka mengada-ada. Wah, gimana nih anak-anak? Mereka ini, teman-temannya si Nuh ini, orang-orang di sekitarnya enggak percaya. Tapi Nuh lalu bilang lagi kepada teman-temannya, teman-teman, Tuhan berbicara kepadaku. Kalau sebenarnya Tuhan sedang marah kepada manusia. Kenapa? Karena manusia sudah tidak menyembah lagi Tuhan. Sudah tidak berdoa lagi sama Tuhan. Karena itu Tuhan akan mendatangkan banjir untuk menghukum manusia. Ayo teman-teman, kembalilah kepada Tuhan. Kita berdoa lagi kepada Tuhan. Kita menyembah lagi kepada Tuhan. Dan ayo ikutlah dengan aku. Naik perahu ini agar selamat. Nah anak-anak, apakah teman-temannya Bapak Nuh mau ikut? Wah, ternyata tidak. Mereka tidak mau ikut dan tetap melakukan dosa. Mereka tetap tidak berdoa kepada Tuhan. Dan tidak menyembah Tuhan. Sekalipun tadi Bapak Nuh sudah memberitahu anak-anak. Wah, singkat cerita nih anak-anak. Bahtera itu selesai sudah dijadikan oleh Bapak Nuh. Berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Coba perhatikan. Besar sekali kan anak-anak bahteranya. Besar sekali. Ya, iya. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang. Masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Untuk dibawa masuk ke dalam bahtera. Nah ceritanya nih sampai akhirnya semua sudah masuk. Bapak Nuh, keluarganya, binatang-binatang semua masuk ke dalam bahtera. Lalu apa? Tuhan menutup pintu bahtera itu. Setelah itu anak-anak, betul saja apa yang dikatakan Tuhan. Lalu turun hujan. Dan hujan turun dengan begitu lebatnya. Dan hujan turunnya itu terus menerus anak-anak. Berhari-hari. Selama 40 hari dan 40 malam. Karena itu terjadilah banjir besar. Dan merendam semua orang. Semua makhluk hidup tenggelam. Bahkan gunung-gunung pun terendam sama banjir itu. Saking besarnya banjir itu anak-anak. Tapi Bapak Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang selamat. Karena ada di dalam bahtera. Nah anak-anak. Lalu anak-anak nih ya. Setelah mereka ada di dalam bahtera gitu ya. Lalu Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Bahtera Nuh terdampar di sebuah gunung. Gunung Ararat namanya. Lalu Bapak Nuh melepas seekor burung merpati. Untuk apa? Mencari tanah kering. Pertama-tama si burung merpati itu kembali lagi. Karena apa? Karena belum ada tanah yang kering waktu itu. Lalu Bapak Nuh tuh menunggu seminggu, 7 hari lagi. Lalu setelah seminggu dia mengirim lagi burung merpati. Nah kali ini si burung merpati kembali lagi sambil membawa ranting pohon zaitun. Ini menunjukkan apa anak-anak? Bahwa air telah mulai turun. Nah lalu dia menunggu seminggu lagi
dan mengirim kembali burung merpati. Dan kali ini burung merpatinya tidak kembali lagi. Artinya apa? Artinya air itu benar-benar sudah surut dan tanah sudah kering gitu anak-anak. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh Bapa Nuh, keluarganya dan binatang-binatang keluar dari bahtera. Lalu Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit untuk menandakan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi menghukum manusia dengan menggenangi bumi dengan banjir yang besar gitu ceritanya anak-anak. Nah, anak-anak, apa sih yang kita pelajari? Kita harus belajar seperti Bapak Nuh. Yang apa? T-A-A-T, taat, taat, taat. Jangan seperti orang yang teman-temannya Bapak Nuh tadi yang suka bertengkar, suka mencuri, suka berantem, dan melakukan hal-hal yang gak baik. Itu adalah perbuatan dosa. Tuhan senang sama anak-anak yang T-A-A-T, taat, taat, taat. Ayo kita jadi anak yang taat. Taat kepada Tuhan. Lalu gimana caranya saya mau taat kepada Tuhan? Ayo anak-anak semua berlatih pertama-tama taat dulu sama mama sama papa. Kalau mama menyuruh ini, papa menyuruh itu, kita taat. Ikuti perintah mama dan papa. Yuk kita makan. Kita makan. Yuk kita istirahat. Kita istirahat. Ikuti perintah mama dan papa. Itu sedang belajar T-A-A-T. Taat. Dan ketika kita taat kepada mama papa, kita juga berarti sedang taat kepada Tuhan. Begitu anak-anak ya. Kita belajar seperti Bapak Nuh yang T-A-A-T. Taat, taat, taat pada Tuhan. Sampai di sini dulu cerita kita nih anak-anak. Kita mau masuk ke truth statement kita ya. Oke, siap? Yuk, pertama. God is big. God is strong. God made everything. Sekali lagi ya. Oke. 1. God is big. Besar. God is strong. God made everything. Wah, pinter-pinter nih anak-anak. Sekarang kita ayat hafalan. Minggu ini sama dengan minggu kemarin. Ayat hafalannya dari Kejadian 9 ayat 13. Yuk. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nah, selesailah seluruh cerita firman Tuhan kita nih anak-anak. Ayo kita tutup dulu dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar firman Tuhan ada di dalam hati kami. Dan kami menjadi anak-anak yang mau menuruti firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati papa mama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye anak-anak. Adik-adik, Lause, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Nabi Bapak Nuh. Nuh. Iya, Ngapain Nabi Nuh? Bapak Nuh ini TAAT. TAAT sama ya. perkataannya Tuhan. Nah,
kita juga mau taat ya. Kita seperti nyanyi lagu Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Sekali lagi ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Berapa yang selamat? 8 orang selamat. Yuk, sekarang kita terima doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Nah, adik-adik, sekarang sudah selesai kalau minggu kita. Sudah selesai. Tapi sebelum kita berpisah, Kita mau nyanyi lagu dulu. nyanyi dulu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 主的学校一万比我们要会假期。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。Sampai jumpa minggu depan Sampai adik-adik. jumpa, jaga kesehatan ya. Ya, dadah. Bye. The Lord lift his countenance upon